Hai teman-teman, selamat datang di podcast saya Menggali Pendidikan. Perkenalkan, saya Maria Suratlamadai, si paling kalem. Kali ini saya akan membahas mengenai status pendidikan laki-laki dan perempuan yang berumur 5 tahun ke atas, tepatnya di Kabupaten Lembata yang kian menurun dari tahun 2021 sampai 2023. Nah, saya yakin pasti teman-teman belum tahu di mana letaknya dan seperti apa sih Kabupaten Lembata itu. Untuk itu, terlebih dahulu saya kenali ya. Jadi, Kabupaten Lembata merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini terdiri dari Pulau Lembata dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Lembata dikenal karena keindahan alamnya yang meliputi pegunungan, pantai, dan lautan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Lembata juga memiliki budaya yang unik dan masyarakat yang sebagian besar hidup dari pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tradisi penangkapan ikan paus secara tradisional di Lamalera merupakan salah satu budaya di Kabupaten Lembata. Selain kekayaan alam dan budayanya, Kabupaten Lembata juga sedang berkembang dalam berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, itulah gambaran umum mengenai Kabupaten Lembata. Nah, karena teman-teman sudah mengetahui banyak hal mengenai Kabupaten Lembata, maka kita kembali ke topik kita yaitu pendidikan. Nah, teman-teman pasti tidak merasa asing dengan kata pendidikan, karena teman-teman sudah mengalaminya sejak berada di tingkat anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan bahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pengalaman-pengalaman yang menyenangkan atau menjadikan pasti sudah dilewati oleh teman-teman. Namun, di antara teman-teman pasti ada yang tidak merasakan, bahkan mengalami masa-masa pendidikan seperti yang dialami teman-teman lainnya. Nah, untuk itu, ikuti saya terus sampai selesai ya teman-teman. Karena di video ini saya akan membahas alasan mengapa dan langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan berdasarkan umur 5 tahun ke atas di Kabupaten Lembata yang kian menurun dari tahun 2021 sampai 2023. Sebelum itu, teman-teman perlu tahu apa itu pendidikan sendiri. Nah, saya kasih tahu ya teman-teman. Jadi, menurut saya, pendidikan itu merupakan suatu proses pembelajaran yang berlangsung secara formal maupun informal yang bertujuan untuk membentuk karakter serta mengembangkan potensi dan pengetahuan setiap individu, sehingga dapat membangun wilayah Kabupaten Lembata yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, meskipun Kabupaten Lembata sedang berkembang di dunia pendidikan, namun menurut data BPS Kabupaten Lembata menerangkan bahwa pendidikan laki-laki dan perempuan berdasarkan umur 5 tahun ke atas dari tahun 2021 sampai 2023 kian hari semakin menurun. Nah, teman-teman bisa melihatnya langsung lewat data BPS yang saya paparkan ini. Kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, hal tersebut bisa terjadi karena yang pertama yaitu faktor kemiskinan. Hal ini mencakup kemiskinan dari segi biaya pendidikan, berkurangnya tenaga pendidikan, fasilitas sekolah yang tidak mendukung, dan bahkan kualitas pengajar yang terbatas. Hal seperti itulah yang dapat berdampak bagi penurunan jumlah pendidikan berdasarkan umur 5 tahun ke atas dari tahun 2021 sampai 2023 di Kabupaten Lembata. Yang kedua yaitu paksaan dari pihak manapun. Misalnya, ketika seseorang yang menempuh pendidikan karena dipaksa, maka nantinya orang tersebut akan putus di tengah jalan dan berdampak buruk bagi penurunan jumlah pendidikan
berdasarkan umur 5 tahun ke atas dari tahun 2021 sampai 2023 di Kabupaten Lembata. Dari kedua alasan akan masalah tersebut membuat saya sangat khawatir dengan generasi-generasi penerus yang akan membangun wilayah Kabupaten Lembata ini. Jika masalah tersebut dibiarkan saja, maka kemungkinan besar generasi baru tidak mau menempuh pendidikan dan berdampak pada kemajuan wilayah Kabupaten Lembata. Karena generasi-generasi itulah yang menjadi penerus akan perkembangan wilayah Kabupaten Lembata. Pada bagian selanjutnya, saya akan menyampaikan pendapat saya terkait solusi yang diambil untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama yaitu pihak pemerintah berperan untuk menindaklanjuti terkait pemberian bantuan pendidikan atau biasa disebut sebagai beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dalam hal biaya pendidikannya. Di samping itu juga, pihak pemerintah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat sehingga dapat mendatangkan fasilitas-fasilitas sekolah yang belum ada di tiap-tiap sekolah Kabupaten Lembata. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan guru atau tenaga kependidikan yang berkelanjutan supaya untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Yang ketiga yaitu melakukan kampanye kepada masyarakat maupun generasi muda akan pentingnya pendidikan, terutama pada generasi-generasi muda karena kedepannya mereka yang berhak untuk mengubah wilayah Kabupaten Lembata yang lebih baik melalui pendidikan tersebut. Saya harap dengan menerapkan solusi atau langkah-langkah seperti itu dapat membantu meningkatkan jumlah pendidikan di Kabupaten Lembata berdasarkan usia 5 tahun ke atas di tahun 2024 dan seterusnya. Saya sebagai generasi muda dari Kabupaten Lembata sangat prihatin dengan kondisi ini, maka melalui podcast ini saya hanya menyuarakan pendapat saya yang seadanya. Saya berharap semoga materi-materi yang teman-teman dapatkan dari podcast ini bisa diterapkan di daerah teman-teman sendiri agar dapat membangun generasi baru yang kaya akan pendidikan sehingga dapat membantu teman-teman dalam membangun wilayah atau kota asal teman-teman menjadi lebih baik. Dengan begitu, sebelum saya menutup acara ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti saya dari awal video sampai akhir video ini. Namun, saya sebagai manusia biasa pasti ada kesalahan kata atau pengucapan dalam video ini. Maka itu, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Bye-bye, sampai jumpa.